sharing pengalaman, sharing hasil bahagia lah ya, alhamdulillah semoga lo juga sampai lahiran nanti. Dan yang pasti untuk Dokter Reno yang atas izin Allah bisa membantu proses ini sampai bisa hamil lagi anak kedua. Terus untuk Morula, untuk rumah sakit Bunda, terima kasih banyak juga dan semua timnya yang banyak banget support kita dari dulu waktu program yang pertama sampai hari ini, masya Allah banget, udah kayak rumah kedua ya di sini. Jadi ini alhamdulillah setelah ditunda-tunda. Jadi aku tuh programnya mulai di tahun lalu, tapi baru embryo transfernya tuh di tahun ini. Ya alhamdulillah Allah izinin bisa berhasil lagi. Sudah berapa bulan mungkin? Ini usia kandungannya 13 minggu. Ya, 3 bulan lebih. 3 bulan. Yang terus minta. Jadi sebenarnya dari setahun yang lalu tuh aku udah pengen ya gitu. Jadi minta manusia, akhirnya dia mau, terus kita mulai ngobrol lagi sama pihak Morula dan Dokter Reno gitu. Ya udah bisa kok, bla 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 bla, kita cek dulu ya gitu. Terus ya, akhirnya kita putusin untuk program lagi. Dan itu pas itu lama ya dok, jedanya dok sampai hampir setahun ya. Jadi pengambilan telur Ya opu dulu, di freeze, terus baru mulai lagi. Jadi embrio, Ya. udah opu, embrio disimpan. disimpan itu cukup lama ya dok? Cukup lama. Hampir setahun. Tarsok kayak orang diet, mulai besok. Jadi kayak Kia ada perlombaan kuda lah segala macem bla 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 gitu. Jadi kayak ya udah deh nanti alhamdulillah 3 bulan yang lalu lah ya. Sudah terrealisasikan alhamdulillah. Anak keduanya apa yang paling dirasakan? Ya kata dokternya juga setiap kehamilan tuh beda. Aku pikir kan akan kayak ya udah mirip-mirip, ternyata beda banget. Yang ini luar biasa ya mabuknya. Kalau dulu Kasya tuh biasanya siang tuh udah nggak terlalu mabuk. Kalau ini sampai tengah malam tuh bisa muntah. Ya tapi alhamdulillah udah. Tapi di kemabukan itu ada yang lucu sih. Ya kalau keluar kota gitu dia nggak mabuk. Oh iya, cuma nggak tahu kenapa. Kalau jalan-jalan, tapi di mobilnya mabuk ya. During misalnya kemarin kita ke puncak nih, di perjalanannya mabuk, tapi nyampe sana udah kena udara luar, nginjak rumput. Pokoknya pengennya tuh di alam gitu, itu langsung nggak mual. Ya kita Apa ya dok? Bisa-bisanya aja kayak dok. Ya mabuk itu kan sebetulnya lebih banyak faktor emosi ya. Karena Kayak tembok sebelum gitu kan. Kayak sumpah gitu. Itu benar-benar loh dok, dari pagi itu Kia ngeliat ya aku muntah dan aku pikir ini mual kali ya gitu. Terus karena kita baru balik dari Bali itu 3 hari di sana, itu benar-benar nggak ada muntah sama sekali gitu. Terus pas nyampe Jakarta besokannya itu udah wet lagi nih. Ini ngada-ngada apa gimana sih, tapi pas lihat beneran muntah gitu kan. Oh ya berarti bener nih gitu. ya trauma kehamilan kan salah satu efeknya bikin mual. Tapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi dan rasa di perintah otak juga. Kalau hati senang ya akan mengurangi efek yang ditimbulkan oleh kehamilan. Dokter. Jadi mindsetnya harus baik. Ya mengulang dari awal, tapi prosesnya relatif lebih mudah lagi. Karena kita nggak perlu melakukan tindakan untuk operasi lagi segala macam. Jadi cuma mendapatkan embrio, mempersiapkan rahim siap untuk menerima embrio. Berarti prosesnya lebih mudah ya dok ya di kehamilan yang kedua? Iya lebih mudah karena prinsip hamil itu adalah menyehatkan organ reproduksi. Jadi misalnya sekarang ada anggapan bahwa tidak ingin punya anak atau itu sebetulnya anggapan yang keliru ya, karena perempuan itu sehatnya dimulai dengan organ reproduksi yang sehat sebetulnya. Jadi kalau ada niatan untuk menikah tidak punya anak, ya child free itu adalah suatu
sepatu penilaian atau yang tidak baiklah untuk nilai kesehatan, karena perempuan sendiri angka kesakitan, angka kematiannya itu selalu utamanya di masalah reproduksi. Dan masalah reproduksi yang sehat itu memang dimulai salah satunya bisa punya anak gitu. Jadi artinya kalau niatnya udah gak ingin punya anak, tentu dia tidak berfungsi dengan baik. Kalau dia bisa berfungsi, dibikin supaya tidak berfungsi karena punya niat gak punya anak. Itu dapatnya lebih banyak ya dibandingin yang pertama dulu. Kita coba dapat 1 embrio, sekarang kita dapat 2 embrio ya. Nah, jadi insya Allah ada adiknya lagi, 1 lagi ya. Setiap kehamilan selalu ada faktor risiko ya, karena hamil itu sebetulnya bukan cerita berulang, tapi cerita sendiri-sendiri, dan anaknya juga akan berbeda nantinya, bukan usia lagi. Jadi artinya risiko itu harus diminimalisir sebaik mungkin dengan pola hidup sehat gitu. Jadi sebetulnya ibu hamil tuh nggak perlu memikirkan umur dan lain-lain, karena teori umur tuh nggak ada sebetulnya yang bisa mengkoreksi. Jadi yang kita koreksi adalah yang bisa kita koreksi. Ya, umur kan nggak bisa kita koreksi. Nah, di luar yang itu ya kita koreksi supaya sehat dan baik. Karena dengan sehat dan baik itu mau umur berapapun hasilnya akan baik. Kalau makan aku alhamdulillah semua masuk, bener-bener nggak berkurang nafsu makannya. Jadi misalnya maaf ya abis muntah gitu tetap aja pengen makan. Alhamdulillah nggak ini sih, tapi kepengen apa mungkin karena enak, pengennya misalnya makannya nyari ya yang agak asem gitu. Biasanya sampai 1 ya dok ya. Mual-mual tuh sampai mual itu bisa maksimal sampai 20 menit, tapi tergantung sih, karena tadi saya bilang mual itu banyak dipengaruhi oleh rasa juga. Saya BGTA ya. Nanti aja lah surprise. Doain aja. Terus yang kedua ya. Banget. Ngontrol emosi saya sih sebenarnya. Karena kan ibu hamil tuh ya maksudnya Kia tuh lebih kayak hamil, emang setiap hamil sih dia yang pertama yang sekarang juga ya lebih manja, lebih kayak Lebih sendiri. Ya mau lebih deket-deket, new meeting di. Lebih banget, cuma yang penting ada aja. Yang penting nggak sendiri gitu. Kalau sendiri kan kayak ya bingung mau ngapain, Padahal bisa ada kita. mama kan. Jarang. Nggak, kita jarang ribut di sini ya. Ya gue lagi meeting gitu disebut phone apa segala macam, cuma kayak kita kerja ya, jadi kayak oke sayang, nonton lagi ya gitu. Dia lebih ngontrol emosi di akunya sih sebenarnya, jadi biar dia nggak terlalu ya kan kalau kita jawab secara normal kan ya nanti kayak orang lagi kerja juga gitu kan, tapi kan dia sebenarnya nggak gimana ya ada aja gitu loh kerjaan, terus olahraga itu yang bikin edik kan. Jadi iya berkuda sih yang paling bikin, karena nanti ada event ini gitu, kayak ya udah jadi nggak berasa tuh mundur sampai akhirnya dia udah kasih bener-bener ultimatum, pokoknya harus bulan depan. Oke, nah udah kayak gitu udah nggak bisa ngomong apa kan, sekarang langsung ke dokter itu. Waktu awal emang aku banyak bed rest aja karena ya masih pusing gitu kan, kayak mabuk gitu, bangun tidur juga kayak muter awal-awal. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah better banget, udah mulai aktivitas, udah mulai syuting lagi, minggu depan mulai ada TVC lagi. Jadi ya paling sama kayak waktu Kasya, jadi lebih ya sama-sama lah semua timnya, PH-nya gitu tahu kondisi lagi hamil, jadi nggak boleh sampai kasur gitu. Kerja tapi tetap kita yang tahu. Iya happy banget. Terus udah suka ngajak ngobrol gitu, panggil adiknya terus dicium, dia excited banget sih. Dia tuh minta cewek cowok adiknya pokoknya, maka udah doa aja sama Allah minta gitu. Cewek udah dikasih juga kan, ada Humaira juga alhamdulillah. Ya apa aja lah kalau dia, tapi mungkin kalau minta cowok karena butuh teman aja, teman main kan. Kalau sama Humaira mainannya beda kan. Itu kayak main mobil-mobilan. Apa
lagi karena kita ya nggak segampang itu kan untuk bisa hamil punya anak. Jadi nggak dari awal, memang dari pasnya dulu nggak pernah yang kayak ini itu deh, apa yang Allah kasih, Allah takdirin itu yang terbaik buat kita, bersyukurin. Nggak pernah nanya juga tuh, kalau nggak dikasih tahu aku juga nggak nanya. Karena PGTA kan dikasih tahu. Happy, alhamdulillah ya. Pada inilah mama lah ya, terutama mama sama Mas Irwan kan yang bener-bener nyuruh ayo cepetan program lagi gitu, karena nambah umur ini loh. Pada khawatirnya kayak mama gitu, mama itu terakhir ngelahirin umur 20 berapa gitu, kamu udah umur berapa? Paling ya ngingetin itu terus sama mama, kita juga yaudah deh oke mulai gitu. Jadi pas alhamdulillah positif, terutama mama sih yang paling happy. Ya Shiren juga semuanya happy lah, pasti namanya berita bahagia pasti happy. 30 berapa sih? 40 tuh masih ada lahiran Jilo, 40 dok, tapi aku bukan Jilo. Gak apa-apa sih, kan embrinya didapatkan sekarang, jadi artinya sebetulnya hamilnya di usia mendapatkan embrio. Cuma memang hamil itu kan beban, jika selama sehatnya nggak masalah, karena usia embrionya dapat di usia yang kita dapatkan. Walaupun badannya udah cuma bebannya nambah. jadi makin berat. Sebetulnya bukan maksimal, prinsipnya sehat, tapi di atas 35 itu kan mulai ada tahap kematian sel. Jadi pasti ada tahap yang berat buat ibu hamil itu menjalani proses hamil. Keluhannya akan lebih banyak. Tapi pengen kalau aku tuh kayak ini, kalau ya dokter menyarankan ada resiko-resiko, udah menyarankan satu aja deh, udah menurut aku. Soalnya kalau kayak gitu-gitu kan sensitif ya. Ada sih banyak kan menurutnya kali ini. Kalau kayak gitu aku nggak berani kalau udah masalah resiko bayi kembar tuh. Dengan umur aku yang segini aku juga ngukur takutnya. I wish ya 10 tahun yang lalu Shiren ya. Lagian yang ngasih lihat video sedih nangis lah gue. Ya nggak ngerti kenapa ya, terharu bukan jadi emosi, bukan itu, terharuan aja gitu ngelihat kemarin Humaira perdana masuk sekolah tuh langsung nangis, terharu gitu. Biasanya kan aku orangnya agak-agak cuek dan agak jarang nangis gitu. Tapi ini lagi terharu, nggak tahu tuh kenapa ya. Di awal ini udah enggak sih, jangan, tapi nggak tahu lah. Pokoknya aku udah enggak yang terlalu ya, pokoknya kayak dandan apa segala macam tuh. Ini mau kesini aja gue dandan tuh butuh mengumpulkan segala niat. Mager banget pasti kalau lagi hamil awal-awal tuh ya. Biasanya kayak gitu, nanti udah di 2 ya, trimester 2 tuh kalau sepengalaman aku trimester 2 tuh lagi enak-enaknya. Trimester 3 karena udah besar, udah ngap dan mikirnya mau lahiran. Karena pastinya saya nggak tahu, tapi prinsipnya program hamil itu kan sifatnya individual. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya diceritakan seolah-olah sama, tapi kebutuhan sebetulnya berbeda. Karena banyaknya obat, dosis, dan tindakan yang harus dikerjakan itu pasti sifatnya individu. Range-nya berapa tuh? Wah, mungkin tanya sama Morula kali ya. Daftar lagi ada promo. Badan Enggak sih, alhamdulillah fisik, karena nah ini penting banget, makanya olahraga tuh menurut aku sangat berpengaruh. Jadi nggak tahu ya, aku ngerasa makin nambah usia tuh makin aku edik olahraga, jadi makin ngerasa badan ya membutuhkan itu gitu loh. Beda pola hidup yang dulu, waktu sempatnya pasti sempat ada fase kamu nggak sehat gitu, tapi begitu mengubah pola hidup, pola tidur terutama, dokter juga sangat menyarankan soal tidur, ya itu diikutin, insya Allah beda ya rasanya. Cuma kalau mual itu hal yang nggak tahu ya gitu, nggak ya kayak common banget untuk ibu hamil di awal-awal trimester. Makanya aku tuh kenapa minta banyak di luar kota, karena rumahku langsung jalan raya kan, aku nggak ada tempat buat jalan kaki yang nyaman dan polusinya luar biasa banget. Jadi kalau di luar tuh aku senangnya, aku tuh nyeker, nginjek rumput tuh seneng banget dari dulu sih, tapi emang suka kayak gitu, suka jalan kaki. Kalau pasti ada tahap yang berat buat ibu hamil itu menjalani proses hamil. Keluhannya akan lebih banyak. tapi pengen